Shalom jemaat house online, saya kasihi. Kita sekarang berada di penghujung tahun di mana suasana Natal di mana-mana. Kita sungguh bersyukur ya bahwa kita sebentar lagi merayakan Natal. Kita tahu bahwa Tuhan lahir untuk kita. Kita percaya bahwa Tuhan menebus dosa-dosa kita. Dengan kelahirannya kita sungguh bersuka cita. Mari sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga kami Tuhan, hari-hari ini yang sedang mengalami kesulitan ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menghibur kami Tuhan. Kami yang sedang dalam hati yang tidak baik ya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberikan kami sukacita. Sehingga ketika kami selesai ibadah ini Tuhan, kami bukan lagi kami seperti kami sebelumnya Tuhan, tapi mengalami Engkau Tuhan di dalam perjumpaan Tuhan di ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita mau lebih semangat karena Natal sudah ada di depan kita. Kita mau siapkan hati kita bukan hanya untuk pesta-pesta aja, tapi kita mau lebih lagi supaya di tahun-tahun depan kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua ya, kita berada di benua yang berbeda, tapi kita berada di tempat yang sama saat ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus. Gloria in excelsis Deo.
Yesus, amin. Kita mau sungguh-sungguh lagi, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau rasakan kehadiran Natal ini adalah kemenangan bagi umat Kristen ya. Jadi setelah menjalani tahun-tahun, hari-hari kemarin kita pasti mengalami kesulitan, tapi juga tentu aja ada kebahagiaan. Nah, di momen Natal ini kita mau mengingatkan diri kita untuk orang-orang yang masih di luar sana yang belum selamat, yang mereka belum menerima keselamatan. Mari kita doakan. Kita juga mau membawa mereka ke dalam momen Natal yang akan kita adakan mungkin di gereja, di lingkungan teman-teman, yang terlebih lagi membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Say, was the certain poor shepherd in field as they lay, in field where they lay, keeping in their sheep on a cold winter night that was so deep. Born is the King of Israel. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati Tuhan suasana momen Natal Tuhan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang Tuhan di luar sana ya Bapa, supaya kasih Natal ini Tuhan mereka boleh rasakan, mereka boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan, mereka yang hidup Tuhan di jalan-jalan Tuhan, mereka yang mengalami depresi Tuhan, mereka yang mengalami mental illness ya Tuhan, bahkan mereka Tuhan yang tidak tahu kemana mereka akan jalani hidup-hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya di momen ini Tuhan Engkau menolong ya Tuhan, menolong mereka ya Bapa. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun mereka yang sedang merayakan ya Tuhan, supaya esensi Natal juga Tuhan tidak kehilangan ya Tuhan. Bukan sekedar Santa Claus atau holiday aja ya Tuhan, tapi Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan, gereja kami Tuhan yang ada di Australia ini Tuhan, supaya dengan kebaktian online yang ada Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, khususnya orang-orang Indonesia yang berada dimanapun
mereka berada ya Tuhan, mereka juga boleh merasakan Tuhan apa yang kami rasakan ya Tuhan saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, juga orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Kami meminta mujizat kesembuhan ya Tuhan, secara fisik ya Tuhan, tapi secara rohani Tuhan. Mereka yang sakit ya Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan mengalami luka batin ya Tuhan, yang mengalami ikatan-ikatan kuasa kegelapan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh dilepaskan Tuhan, supaya mereka Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, sehingga mereka boleh hidup ya Tuhan seperti Engkau Tuhan ingin anak-anak-Mu ya Tuhan, hidup dengan merdeka Tuhan, tidak terikat dengan dosa Tuhan, tidak terikat dengan kebiasaan buruk ya Tuhan, yang membawa kehidupan Tuhan kepada kehancuran ya Tuhan. Supaya di momen Natal ini ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan supaya Engkau curahkan berkat-berkat-Mu juga kepada mereka yang belum selamat ya Tuhan, keluarga kami Tuhan, keluarga besar kami ya Bapa, juga teman-teman yang kami kenal maupun yang kami temui Tuhan, supaya mereka juga boleh mendengar berita keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang divonis dokter ya Tuhan, mungkin akan tidak lama lagi atau apapun juga Tuhan, bahkan mereka yang tidak berpengharapan sekalipun Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami berdoa di momen Natal ini Tuhan, Engkau yang membawa kesembuhan bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat hari Natal buat kita semua. Kasih Tuhan beserta kita. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Senang ya pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul walaupun secara online bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tak terasa ya hari ini sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu merupakan bulan favorit semua orang, saya pikir, termasuk saya. Kenapa? Karena bulan Desember itu rasanya meriah gitu loh. Kalau kita, walaupun di Indonesia maupun di Australia, kalau kita lihat itu semuanya serba merah, ya nggak? Kalau kita pergi ke mall itu udah kita bisa lihat hiasan-hiasan Natal merah hijau berwarna-warni. Bahkan kalau di Indonesia itu lebih meriah lagi. Bulan November, bahkan sebelum Desember tiba, itu aksesoris sudah di mana-mana. Bahkan kita sebagai orang Kristen pun sudah menyiapkannya. Kita udah beli pohon Natal, kita udah beli pernak-pernik Natal, kita akan rakit itu pohon Natal di rumah. Kemudian kita pasang segala macam aksesoris. Pokoknya meriah dah. Ya kan? Tetapi pada kesempatan kali ini kita mau belajar. Kita mau belajar tentang sikap hati. Sikap hati seperti apa sih yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara, untuk menyambut Natal. Tapi sebelumnya kita akan buka firman Tuhan kali ini dengan doa ya, seperti biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas waktu ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih izinkan kami Tuhan berkumpul Tuhan, walaupun secara online Tuhan, untuk belajar tentang Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau lunakkan setiap hati yang keras Tuhan. Engkau lembutkan setiap pikiran-pikiran yang keras Tuhan, supaya kami mampu mengerti, supaya kami mampu memahami Tuhan apa yang Engkau akan ajarkan pada hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Seperti yang sudah saya singgung ya Bapak Ibu Saudara,
firman kita pada saat ini adalah menyiapkan hati di hari Natal. Kita akan buka di Matius yang kedua, ayat yang pertama dan kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, jadi kalau kita belajar dari orang Majus, iya kan? Orang Majus ini sebenarnya siapa? Orang Majus pada zaman itu mereka adalah golongan orang-orang pintar. Mereka belajar tentang perbintangan. Mereka adalah penasehat raja-raja Persia pada waktu itu. Jadi mereka itu bukan orang sembarangan, mereka orang intelektual. Tapi kalau kita melihat dari ayat yang pertama dan kedua tadi, kita bakal tahu gitu loh, bahwa mereka ketika melihat bintang itu, mereka langsung percaya, saudara. Sikap percaya ini adalah hal yang pertama yang harus kita siapkan dalam menyambut Natal. Hati yang percaya. Ya kan? Ketika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya pikir semua orang kita udah pada tahu ya, sebagian kita udah pada tahu ya, barang siapa percaya dia akan melihat Allah. Ya kan? Alkitab sendiri mencatat banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana orang percaya itu melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang percaya itu melihat mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Contohnya, perwira di Kapernaum. Ya kan? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan bawahannya, saudara. Ini adalah seorang perwira. Pada zaman itu kedudukan itu cukup tinggi. Dia merendahkan dirinya, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mohon supaya bawahnya disembuhkan. Dan Tuhan Yesus itu setuju, saudara. Dia setuju kepada perwira ini. Tapi apa jawab perwira ini? Dia bilang, cukup katakan saja Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, dia begitu percaya akan kuasa Tuhan Yesus, sehingga hanya dengan perkataannya, tidak perlu datang, tidak perlu tumpang tangan, tidak perlu apapun juga, saudara. Cukup dengan perkataannya dan bawahnya itu akan sembuh. Dan itu yang benar terjadi, itu yang terjadi, dan hamba bawahannya itu sembuh, saudara. Sebuah cerita yang luar biasa, ya kan? Terus ada lagi, apa lagi? Tentu teman-teman sudah sama-sama mendengar ya, dari sekolah minggu kita mendengar tentang cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya kan, ceritanya bahwa pada waktu itu Raja Nebukadnezar dia membangun patung emas. Patung emas dia bangun sangat megah, dan dia bilang kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah patung tersebut. Ya kan? Patung tersebut harus disembah, kalau enggak mereka akan dihukum mati. Tetapi ada nih 3 teman Daniel nih, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjawab Raja Nebukadnezar, dibilangnya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Pertama, mereka bilang, jika Allah yang mereka sembah mampu melepaskan mereka, maka Allah itulah yang melepaskan mereka. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, saudaraku, tetapi seandainya tidak, ya kan, saudara beli garis bawahi, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah sikap percaya yang luar biasa. Mereka bilang, jika Allah yang kami sembah, ya kan, mampu melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi jika tidak, ya kan, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Kami akan terus percaya, kami akan terus setia.
Berapa banyak kita bisa semacam itu? Berapa banyak kita bisa punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Berapa banyak saudara bisa berkata, hei, bila Tuhan yang aku sembah mampu menyembuhkan penyakitku, maka dia akan menyembuhkan penyakitku. Bila tidak, saya akan tetap menyembah dia. Berapa banyak yang kita bisa berkata, hei, bila Tuhan yang saya sembah mampu melepaskan masalah-masalah saya, maka dia akan melepaskan masalah saya. Jika tidak, saya tetap akan menyembah dia. Itu adalah sikap percaya yang luar biasa. Ini yang kita perlu belajar dari orang Majus, saudara. Kita sebenarnya punya keuntungan. Ya kan, orang Majus pada masa itu ketika mereka melihat bintang itu, ya kan, itu Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu baru lahir, saudara. Sedangkan kita udah mengalami masa itu. Kita sudah tahu bahwa Sang Juru Selamat telah lahir dan telah menebus dosa manusia. Seharusnya kita punya sikap yang jauh lebih percaya daripada orang Majus itu. Benar tidak? Kalau kita tidak punya sikap percaya, itu adalah yang fatal. Yang pertama, hati yang percaya. Itu yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Sang Juru Selamat. Terus yang kedua, hati yang sukacita. Saudara perhatikan ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, hati mereka penuh dengan sukacita. Kenapa sukacita itu penting, saudara? Kenapa hati yang penuh sukacita itu penting? Bagi saya pribadi, sukacita itu adalah indikator spiritual seseorang. Kenapa? Karena ketika kita bersukacita, kita tuh udah mengerti gitu loh. Kita paham gitu loh, bahwa Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Istilahnya apapun yang terjadi, kita tetap akan tenang. Kita akan tetap bergembira. Paulus ini adalah kalau kita belajar tentang Paulus, kita akan mengerti, saudara, tentang apa sih arti sukacita. Ketika pada waktu itu Paulus ditangkap bersama dengan Silas, mereka ditangkap waktu itu karena mereka membebaskan seorang wanita dari pengaruh dari roh-roh jahat pada hari Sabat gitu loh. Dan karena pada hari itu adalah hari Sabat, adalah hari yang sangat krusial bagi orang Yahudi, dan mereka ditangkap dan mereka dimasukkan ke penjara. Tidak cuma dimasukkan ke penjara, mereka tuh disiksa, mereka tuh didera. Ya kan, di Alkitab dikatakan mereka tuh didera. Artinya mereka tuh mengalami siksaan, mereka mengalami cambukan, mereka mengalami hal yang sangat menyakitkan. Kemudian mereka dibelenggu, saudara. Dibelenggu, kalau saya bayangkan, dibelenggu dengan sangat kuat, kakinya, tangannya juga dibelenggu. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara di tengah-tengah. Kenapa? Supaya tidak bisa melarikan diri. Kemudian dijaga oleh para penjaga. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan. Paulus dan Silas, mereka apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Dan ketika mereka bersukacita, apa yang terjadi? Gempa bumi dan sendi-sendi penjara itu, dikatakan sendi-sendi penjara itu menjadi apa? Lemah. Dan belenggu mereka, belenggu di tangan dan kaki itu terlepas. Ketika kepala penjara mengetahui itu, dia mau bunuh diri, saudara. Dia udah ketakutan. Wah, ini nanti saya nih yang kena ini. Ya kan? Tapi Paulus kemudian mendatangi kepala penjara itu. Dia pada intinya dia bilang, "Hei, aku masih di sini," gitu loh. "Jangan khawatir, aku masih di sini." Dan kemudian ketika kepala penjara mengetahui hal itu, dia langsung bersujud menyembah. Ya kan? Dia mengetahui bahwa Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Silas itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu membebaskan mereka dari penjara. Kemudian mereka diundang makan ke dalam rumah kepala penjara itu, dan akhirnya apa? Seluruh keluarga penjara itu dibaptis. Ya kan? Itu adalah cerita yang luar biasa. Bagaimana sukacita itu bisa membebaskan kita dari masalah. Bagaimana sukacita itu membebaskan setiap belenggu-belenggu kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu, saudaraku, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu yang sangat jelas, kita harus bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Ya kan, Paulus dalam Filipi yang keempat, ayat yang keempat, dia bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Dan dia tidak berhenti sampai di situ, ditekankan lagi. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Bersukacita itu adalah bentuk penyerahan, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Sikap kedua dalam kita menyambut Natal adalah apa? Sukacita. Apapun kondisi saudara, apapun persoalan saudara, tetap bersukacita. Seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Terus yang terakhir adalah hati yang memberi. Kalau saudara baca ayat 11, dikatakan para orang Majus ini, dia memberi apa? Emas, mur, dan kemenyan. Tidak bisa disangkal, ketiganya ini adalah hal yang sangat mewah, yang sangat berharga pada zaman itu. Ya kan, banyak kita akan berfokus kepada pemberian ini. Kita bilang inilah pemberian terbaik. Yes, mungkin benar. Inilah barang yang berharga dan pemberian yang sangat-sangat baik Tuhan yang diberikan oleh orang Majus sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada satu, saudara. Kalau saudara baca ayat yang pertama, ayat yang ke-11, bagian yang pertama dikatakan mereka sujud menyembah Dia. Menyembah di sini berbicara tentang apa? Hati, tentang hati yang merendah. Mereka mengakui bahwa ini loh Sang Juru Selamat gitu. Dan mereka merendah datang sujud kepada Dia. Ya kan? Mereka merendah untuk mempercayai bahwa ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sikap rendah hati itu adalah sikap yang sangat luar biasa. Kenapa, saudara? Karena seseorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap kesuksesan, setiap keberhasilan yang ia terima itu adalah apa? Campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia tahu itu, ketika dia menyadari itu, ia tidak akan membanggakan diri. Ia tidak akan sombong gitu loh. Karena apa? Karena untuk mencapai kesuksesan itu ada peran Tuhan. Itu ada campur tangan Tuhan. Kita akan sedikit belajar tentang kerendahan hati ini di Lukas ya. Jadi ada satu hari ada Tuhan Yesus tuh bercerita tentang perumpamaan ini, saudara. Tuhan Yesus bercerita ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu ini adalah seorang Farisi. Farisi ini adalah seorang ahli agama, saudara. Mereka seseorang yang dihormati. Mereka seseorang yang dipandang tinggi pada masa itu di society. Dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini, saudara, dia berdiri dan dia berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Ya kan, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan juga bukan seperti seorang pemungut cukai, kata doa si orang Farisi ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi saudaraku, seorang pemungut cukai yang pada waktu dia seorang yang berdosa, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menenggakkan kepalanya ke langit. Melainkan dia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan yang orang lain tidak. Kenapa? Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia bakal ditinggikan. Jadi rendah hati, saudaraku, adalah satu sikap, ya kan? Satu sikap bahwa orang bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Ya kan? Rendah hati adalah orang, saya ulangi lagi, yang bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ya kan? Bunda Teresa atau Mother Teresa, ya kan? Dia pernah berkata semacam ini. Kerendahan hati itu adalah ibu dari semua sifat baik. Dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita mau belajar
kita mau belajar dari orang Majus, ya kan, mari kita persembahkan. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu apa? Yaitu hidup kita. Kita merendahkan hati, kita menyadari itu loh, bahwa Tuhan Allah itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau apapun yang kita punya di dunia ini adalah pemberian Allah, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa saudara dan saya banggakan? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya kan? 3 sikap saudara yang perlu kita persiapkan dalam menyambut Natal. Yang pertama, kita perlu punya sikap hati yang percaya. Yang kedua, hati yang penuh sukacita. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Saya tidak akan mempanjangkan firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu Tuhan, atas kejadian-Mu Tuhan, atas hari ini Tuhan, atas apa yang telah kami dengar Tuhan, atas firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan, ajar kami untuk memahami Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukannya semua itu Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan akan terus dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau merendahkan hati Tuhan, kami mengakui Tuhan bahwa Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah penguasa kehidupan kami Tuhan, Engkau yang punya otoritas Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami mampu memahami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.